Berbicara tentang ayat-ayat nubuatan, maka kita tidak akan pernah terlepas dari sosok seorang nabi dalam jabatan maupun panggilan pelayanannya. Nah, nabi dalam peranannya sebagai penyambung lidah Allah ini adalah seseorang yang memiliki jabatan khusus di hadapan Tuhan. Bukan jabatan politik, tetapi jabatan rohani. Dan kita tahu dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas betapa dalamnya hubungan antara seorang nabi ini dengan Tuhan. Dan untuk menjadi seorang nabi, maka perlu adanya panggilan. Karena seseorang itu harus dipilih oleh Allah, seorang nabi itu harus dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dan dipanggil secara khusus oleh Allah. Nah, berkaitan dengan panggilan ini ada 3 hal yang dapat dijabarkan berkaitan dengan panggilan. Yang pertama adalah bahwa panggilan terhadap seorang nabi itu terjadi dalam satu pengalaman pewahyuan yang supernatural. Nah, hal itu misalnya pernah terjadi di dalam kehidupan seorang Nabi Yesaya yang tercatat di dalam Yesaya 6 ayat 1-13 dan juga Nabi Yeremia di dalam Yeremia 1 ayat 2-10. Kemudian panggilan yang kedua yaitu adalah panggilan secara natural. Nah, yang dimaksudkan panggilan secara natural ini adalah seperti ketika Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Jadi pada waktu Elia terangkat ke surga, dia melemparkan jubahnya kepada Elisa, dan kemudian Elisa pada saat itu langsung menjadi nabi untuk menggantikan Elia. Jadi Elia melemparkan jubah itu sebagai penunjukan pengalihan otoritas dan kuasa, dan juga termasuk juga dengan pengurapan. Sayangnya apa yang dilakukan Elisa ini tidak dijadikan contoh ya oleh gereja. Misalnya saja pada waktu seorang pendeta dilantik, ya pendeta yang lama melemparkan jubahnya. Ya, pelantikan seorang gembala atau pendeta tidak sampai seperti ketika Elia menyerahkan otoritas, kuasa, dan urapan itu dengan cara melemparkan jubah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa jabatan nabi itu tidak diwariskan. Jadi, kalau ada seorang yang menjabat seorang nabi, itu tidak secara otomatis membuat istrinya atau anaknya menjadi nabi. Tetapi kalau imam bisa diwariskan. Ya, jadi kalau ayahnya imam, anaknya pun nanti kalau dia sudah dewasa, anaknya bisa menjadi imam. Ya. Kemudian Allah seringkali memakai tindakan simbolis itu untuk mengindoktrinasi atau menekankan pengajaran suatu kebenaran kepada seorang nabi. Misalnya saja Yesaya diberi arang yang membara pada bibirnya yang menunjukkan pemurnian beritanya. Jadi di dalam penyampaian berita dari Allah oleh seorang nabi, Allah itu seringkali memakai tindakan-tindakan simbolis terhadap seorang nabi. Nah, ini juga harus dipahami dan menjadi catatan khusus. Ya, tindakan-tindakan simbolis itu. Artinya nanti pada waktu kita mengeksegese, kita juga harus mencoba untuk mencari tahu makna-makna simbolik dari tindakan-tindakan seorang nabi. Misalnya saja Yesaya diberi arang yang membara pada bibirnya, yang menunjukkan pemurnian dari beritanya. Nah, jadi kita di sini perlu untuk mencari makna simbol arang yang membara itu, dan kenapa harus diletakkan
ke bibir seorang nabi. Ya, sekalipun itu menunjukkan pemurnian berita, tetapi kita harus tahu latar belakangnya. Apakah pada zaman Nabi Yesaya itu untuk menunjukkan seseorang itu tidak bohong dengan yaitu dilakukannya dengan satu cara simbolik, menempelkan atau mengarahkan arang yang membara itu di dekat mulut atau seperti apa. Nah, jadi itu juga kita harus cari ya informasinya. Nah, untuk mencari informasi itu memang tidak gampang ya. Karena kita harus mempunyai sumber-sumber literaturnya. Karena itu kalau kalian mempunyai waktu, kalian boleh mencoba untuk mencari buku-buku yang berkaitan dengan arti-arti simbol dalam kehidupan bangsa Israel kuno. Nah, saya menemukan ada beberapa buku, tapi ditulis dalam bahasa Inggris, itu berkaitan dengan simbol-simbol tadi. Jadi kalau misalnya kita menemukan sesuatu yang bersifat simbolik, kita bisa buka kamus simbol-simbol itu. Nah, dari situ kemudian kita juga bisa dapatkan informasi. Sekalipun demikian, tetap harus dicek ya. Karena kalau hanya satu buku saja yang menjadi referensi, itu kurang kuat. Kalau bisa ada 2, 3, bahkan 5 buku yang memberikan keterangan tentang sebuah simbol. Misalnya arang itu menyimbolkan apa, melambangkan apa. Bibir, arang yang membara yang diletakkan di bibir pada waktu itu dalam bentuk upacara yang seperti apa. Sama seperti contoh misalnya di dalam satu kebudayaan Nias, kalau orang laki-laki sudah beranjak dewasa, dia harus bisa melompati tugu, ya, batu ya. Nah, itu apakah ada di seluruh suku Nias ataukah hanya ada di satu tempat saja? Saya tidak tahu juga itu ya. Nah, tetapi kita harus mengerti filosofi ya di balik semua itu. Misalnya tugu itu menyimbolkan apa? Ketinggiannya berapa itu menyimbolkan apa? Angka dari tingginya batu itu apakah juga dia punya semacam satu filosofi hidup? Sehingga ketika seseorang melewati ketinggian batu berarti dia sudah dewasa seperti ini. Nah, itu kan ada sejarahnya itu. Semuanya itu ada sejarahnya. Nah, begitu juga dengan semua simbol-simbol yang ada di dalam Alkitab, itu semua ada latar belakang, ada filosofinya, ada sejarahnya. Nah, kita harus mengetahui itu. Apalagi ketika kita berbicara tentang ayat-ayat nubuat yang sebagian besar ayat-ayat nubuat ini disampaikan dalam bentuk simbol, bahasa kiasan dalam bentuk sastra. Ada yang dalam bentuk syair, dalam bentuk puisi, dalam bentuk nyanyian, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus pahami semua itu. Nah, dengan paham semua itu, kita dapat mulai menganalisa ayat-ayat yang bergenre nubuatan ini. Nah, memang tidak gampang ya, seperti yang kemarin saya sampaikan di kelas, bahwa ayat-ayat nubuatan ini adalah ayat-ayat yang tergolong sulit ditafsirkan. Dan kalaupun ada orang-orang biasa yang tidak memiliki kompetensi teologi mencoba menafsirkan ayat nubuat ini, ya kemungkinannya bisa salah tafsir itu. Dan kalau salah tafsir ya akhirnya pemahaman dan pemaknaan Alkitab itu jadi keliru. Tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Tidak seperti yang diharapkan oleh Roh Kudus. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang Yehezkiel yang disuruh memakan gulungan kitab yang rasanya manis seperti madu dalam Yehezkiel 3 ayat 3. Dan ini menunjukkan sukacita dari menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau Yesaya itu dikasih arang yang membara,
tetapi Yehezkiel disuruh makan gulungan kitab yang rasanya manis seperti madu. Jadi setiap nabi itu terkadang mendapatkan tugas-tugas yang kadang menyenangkan, kadang enak, tapi kadang juga tidak enak. Tetapi karena seorang nabi ini kita tahu bahwa dia ini adalah orang yang sepenuh hidupnya mendedikasikan dirinya untuk Tuhan, maka apapun yang disampaikan atau diperintahkan Tuhan untuk dilakukan seorang nabi sebagai satu simbol, di mana di dalam simbol itu nanti ada berita-berita yang tersembunyi yang ingin Allah sampaikan, maka nabi itu harus melakukannya. Harus melakukannya. Nah, misalnya contoh, ketika kita membaca kitab Hosea, di situ ada Nabi Hosea yang kemudian Allah perintahkan untuk mengawini seorang pelacur, yaitu Gomer binti Diblaim. Nah, kita tahu bahwa Gomer ini adalah seorang pelacur, kalau saya pakai istilah modern ya, pelacur kelas kakap. Artinya dia itu sudah kelas yang levelnya tinggi sekali. Kalau pakai bahasa yang sederhana, dia ini pelacur yang sudah sangat berpengalaman gitu. Ya, kalau berpengalaman di dalam ilmu pengetahuan misalnya itu membanggakan ya. Tapi kalau berpengalaman sebagai seorang pelacur itu aduh, menyedihkan itu ya. Nah, satu ketika saya waktu di Jakarta, saya mengajar di salah satu sekolah teologi di Jakarta. Ya, STT Aras Tamar, kalau kalian pernah dengar itu STT-nya, namanya STT Aras Tamar. Nah, di sana saya mengajar tafsir Perjanjian Lama. Nah, karena saya mengajar tafsir Perjanjian Lama, saya juga mengajar kitab Hosea, tafsir kitab Hosea. Jadi, saya mempelajari dan mengeksegese kitab Hosea ini. Dan saya terkejut ketika saya sampai pada ayat yang berbicara tentang Gomer, istri dari Hosea. Gomer ini ternyata dia adalah pelacur atau kupu-kupu malam yang sudah sangat berpengalaman. Bahkan keberadaan atau aktivitas seksualitas dari Gomer ini sudah dikategorikan sebagai penyakit, bukan pekerjaan. Nah, kalau kita pernah membaca atau mendengarkan berita yang berbicara tentang kupu-kupu malam atau pelacur, itu ada dari banyak perempuan-perempuan itu yang melakukan aktivitas sebagai kupu-kupu malam itu karena kebutuhan sehari-hari, ya, terdesak oleh kebutuhan sehari-hari. Akhirnya mau tidak mau dengan terpaksa, walaupun di dalam hati nuraninya dia tidak mau. Tapi akhirnya dia melakukan itu semua, ya, menjadi seorang kupu-kupu malam. Nah, untuk Gomer, dia itu bukan sekedar ingin mencari makan atau apa, tetapi sudah penyakit. Artinya begini, dia itu kalau tidak melakukan hubungan seks, dia sakit. Dia menderita. Dia gelisah. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan seksnya, Gomer itu rela untuk berhubungan dengan siapa saja, tanpa dibayar pun tidak masalah. Yang penting terpenuhi kebutuhan seksnya. Itu Gomer binti Diblaim. Pelacur kelas kakap, atau bisa dikatakan pelacur yang sudah sangat berpengalaman, tetapi yang sakit. Ya, sakit seksualitasnya. Nah, sedangkan di sisi lain kita tahu bahwa Hosea ini adalah seorang nabi yang menjaga kekudusan dan kesucian hidup. Bagaimana mungkin seorang nabi
harus menikah dengan pelacur. Dan dari situ nanti dia punya 3 anak, harus punya 3 anak. Karena Tuhan perintahkan itu. Jadi Hosea sebagai seorang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan menjadi seorang nabi ini, dia taat sepenuhnya kepada Tuhan. Disuruh kawin dengan Gomer, dia kawin. Dia mau menikahi Gomer. Nah, misalnya saja kalau saudara tiba-tiba mendapat suara, ya, yang laki-laki itu ya, dapat suara dari Tuhan, ya, misalnya Ferdin, besok kamu pergi ke si A, bilang, kamu disuruh Tuhan untuk mengawini dia. Misalnya seperti itu. Mau enggak? Apalagi kalau misalnya kita disuruh mengawini seorang kupu-kupu malam. Ya, wah itu kita pikir 1000 kali itu. Dan yang ke 1001 kita katakan, Tuhan kalau bisa janganlah Tuhan. Masa kan saya ini di hadapan di masyarakat di sini itu saya sudah dikenal sebagai pendeta loh Tuhan. Masa Tuhan paksa saya harus kawin? Cinta kawin itu harus didasarkan pada cinta. Cinta sejati loh Tuhan. Itu harus didasarkan pada jatuh cinta. Pandangan pertama loh Tuhan. Ya, Tuhan tidak peduli. Ya, Tuhan suruh kawin. Ya, Hosea disuruh kawin. Tuhan suruh kawin Hosea dengan Gomer, seorang pelacur. Harus punya 3 anak. Harus punya 3 anak. Wah, itu sakit sekali itu ya. Hosea itu hatinya sakit. Itu kalau saya pikir-pikir Hosea itu pasti sakit hati tiap hari itu. Ya, dia punya 3 anak ya, Lo-Ruhama, Lo-Ami, dan Yezreel. Itu 3 anaknya. Namanya Lo-Ruhama, Lo-Ami, Yezreel. Nah, bayangkan saja sudah kawin, punya anak, tapi ternyata Gomer ini dia masih terus melacur. Yaitu karena sakitnya itu. Dan semua itu harus dilakukan sebagai satu aktivitas tindakan simbolis. Ya, sebagai satu aktivitas tindakan simbolis. Kemudian yang berikutnya yaitu para nabi ini memiliki peran yang kompleks. Peran nabi itu begitu rumit dan memiliki berbagai segi. Tetapi peran utamanya adalah sebagai pembawa pesan dari Allah. Ya, jadi yang diutus untuk memanggil umat untuk kembali kepada hubungan covenant dengan Allah. Covenant itu perjanjian. Nah, David Peterson menentang sebutan jabatan dan karisma untuk peran seorang nabi. Karena kedua konsep itu seringkali dikontraskan. Seolah-olah jabatan itu institusional dan karisma itu anti-institusional. Jadi Peterson mengemukakan bahwa para nabi itu memainkan satu peran ketimbang memenuhi suatu jabatan. Jadi menurut Peterson, nabi itu bukan jabatan, tetapi lebih diarahkan kepada karisma. Kalau kita sekarang ini menyebutnya sebagai karunia. Kemudian disebutkan di sini para nabi Yahudi itu bersifat individual. Seperti Elia atau Yeremia itu, mereka dipanggil secara langsung oleh Allah dan tidak termasuk dalam institusi manapun. Itu berarti bahwa kalau bicara tentang rombongan para nabi atau perkumpulan para nabi itu sebenarnya bukan ada banyak nabi pada waktu itu yang kemudian berkumpul dalam satu rombongan. Ya, seperti contohnya di dalam 1 Raja-Raja 20 dan 2 Raja-Raja 9. Kemudian ada sekolah nabi atau akademi nabi.
dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 14, 2 Tawarik 34 ayat 22. Ya, jadi para nabi itu dia bukanlah suatu jabatan, ini menurut Peterson ya, tetapi kalau kita menyebutkannya sebagai satu jabatan rohani, ya tentu kita harus memiliki argumen. Karena kalau bicara tentang istilah jabatan itu berarti ada institusinya, ada lembaganya. Padahal nabi itu bukan lembaga, lain sama imam. Kalau imam itu kelembagaan. Karena itu di dalam iman itu ada yang namanya jabatan para imam. Dan kita tahu bahwa ada yang disebut dengan imam yang tertinggi. Dan imam yang tertinggi itu nanti dalam undian setiap tahun mereka diberikan kesempatan untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi tidak semua nabi itu bisa dapatkan undian itu ya, hanya imam-imam tertinggi. Tidak semua jabatan imam itu bisa memiliki kesempatan datang ke ruang Maha Kudus. Ya, hanya imam-imam kepala, imam-imam yang tertinggi, itulah yang dapat kesempatan, dan itu pun 1 tahun 1 kali untuk masuk ruang Maha Kudus. Jadi kalau imam itu dia memiliki jabatan dan ada urut-urutannya, ada jenjang jabatannya. Tetapi kalau nabi, dia lebih bersifat individual. Jadi kalau ada yang di Alkitab itu berbicara tentang kelompok nabi, sekolah nabi, ya, seperti di dalam kitab Raja-Raja, nah itu bukan berarti bahwa ada banyak nabi yang kemudian berkumpul dalam satu rombongan gitu ya, bukan. Atau ada sekolah khusus ya yang berkaitan dengan jabatan atau aktivitas akademi dari beberapa nabi ya. Coba kita lihat dulu ya di 2 Raja-Raja 22 ayat 14. 2 Raja-Raja 22 ayat 14. Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akhbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Nah, jadi di sini ada beberapa orang yang disebutkan namanya, seperti seolah-olah ada semacam rombongan para nabi ya. Ada Nabiah juga, Nabiah Hulda, Nabiah yang tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru, dan seterusnya. Jadi seperti ada satu kelompok tertentu. Nah, hanya masalahnya setelah dilakukan penyelidikan yang mendalam, bahwa ternyata dari seluruh nabi yang ada di dalam perjanjian lama, itu tidak ada satupun nabi itu berasal dari rombongan para nabi. Atau dari nabi tersebut kemudian menciptakan rombongan para nabi. Tidak ada. Jadi sekali lagi nabi ini bukanlah satu jabatan, tetapi sebuah karisma. Dan nabi ini dia berdiri sendiri secara individu. Bukanlah sebuah jabatan yang memiliki lembaga nabi, sehingga nanti ada kelompok nabi atau sekolah nabi. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang disebutkan sebagai kelompok para nabi? Nah, dalam penyelidikan disimpulkan bahwa orang-orang ini bukanlah nabi, tetapi yang mendukung pelayanan para nabi. Jadi ada orang-orang tertentu yang kemudian mendedikasikan hidupnya dan dirinya itu untuk melayani para nabi. Maka mereka disebut dengan kelompok nabi tersebut. Untuk terminologinya, nabi itu ada bermacam-macam. Ada yang disebut dengan pelihat. Karena memang nabi ini di dalam kehidupan pelayanannya sering mendapatkan penglihatan-penglihatan. Lalu ada juga yang disebut dengan nabi dan juga disebut dengan manusia Allah.
Jadi ada 3 terminologi nabi. Pelihat, nabi, yaitu pembawa berita dari Tuhan Allah dan juga manusia Allah. Nah, terminologi tersebut tidak digunakan untuk membedakan aspek-aspek yang terpisah dari peran nabi, melainkan hanya istilah yang digunakan pada periode-periode yang berbeda atau di tempat-tempat yang berbeda. Nah, jadi kalau kita menemukan istilah-istilah yang berbeda untuk nabi, itu bukan berarti nabi itu memiliki perbedaan. Ada satu nabi yang khusus sebagai pelihat, misalnya. Ada nabi khusus sebagai pembawa berita, dan lain sebagainya. Ada nabi khusus sebagai manusia Allah yang memiliki kekuatan gaib, misalnya. Kekuatan supranatural dengan melakukan mujizat-mujizat. Nah, jadi sebenarnya bukan berbeda secara aspek, tetapi istilah-istilah itu digunakan pada periode yang berbeda dan di tempat-tempat yang berbeda. Itu berarti bahwa setiap nabi adalah seorang nabi, seorang pelihat, dan juga dia adalah seorang manusia Allah. Jadi kalau disebutkan pelihat nabi manusia Allah, itu bukan berarti ada 3 jenis nabi, ya. Atau ada 3 jenis dan 3 sifat nabi, bukan. Semuanya menjadi satu dalam diri individu seorang nabi. Oke, fungsi dari seorang nabi ini kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam corak ragam sastra nubuat. Di sini ada 18 corak ragam nubuat. Yang pertama yaitu nubuat bencana. Yang kedua, nubuat keselamatan. Yang ketiga, nubuat ungkapan kecelakaan. Yang keempat, nubuat nyanyian penguburan. Yang kelima, nubuat himnus. Yang keenam, nubuat liturgi. Yang ketujuh, nubuat perdebatan. Yang kedelapan, nubuat penghakiman. Yang kesembilan, nubuat ucapan kutuk. Yang kesepuluh, nubuat perkara hukum. Nubuat perkara hukum. Yang kesebelas, nubuat menentang bangsa lain. Yang ke-12, nubuat visi. Yang ke-13, nubuat apokaliptik. Yang ke-15, nubuat puisi. Yang ke-16, nubuat hikmat. Yang ke-17, nubuat tindakan-tindakan simbolik. Itu seperti tadi yang sudah saya contohkan. Kemudian yang ke-18, nubuat mesianik. Jadi itulah corak ragam sastra nubuat, ya, ada 18. Nah, di sini kita harus bisa memberikan satu kita harus bisa mengidentifikasi suatu ayat nubuat itu dia tergolong nubuat apa. Di sini ada corak ragamnya, ada 18. Karena itu sebelum kita menafsirkan nubuat, kita harus tahu dulu corak ragam sastra nubuatnya itu. Dia tergolong sebagai nubuat apa. Baru nanti dari situ kita akan lebih mudah lagi untuk menganalisa nubuat. Nah, tugas utama dari para nabi itu adalah menyampaikan firman Allah, memproklamasikan firman Allah. Bukan satu khotbah yang diarahkan kepada satu pertobatan. Nah, untuk urusan bertobat, itu bukan sebagai tugas nabi. Nabi hanya menyampaikan apa yang firman Allah apa yang dia dapatkan. Dan itu yang disampaikannya. Jadi kitab nabi dari PL itu melaporkan perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan dari para pengkhotbah kuno ini, ya, para nabi. Mereka juga merefleksikan kreasi retorik dan literer mereka. Nabi-nabi mengumpulkan suatu kepelbagaian genre yang menakjubkan
guna menyelamatkan pesan ilahi mereka. Jadi gini, para nabi ini kan dia diberikan semacam satu tugas khusus oleh Tuhan, yaitu memproklamasikan firman Tuhan. Dan pada waktu dia memproklamasikan firman Tuhan, para nabi itu dia akan membuat dalam berbagai macam genre untuk menyampaikannya. Jadi firman Tuhan yang mereka dapatkan itu nanti akan dibungkus atau dikemas dalam satu genre. Dari situ nanti baru mereka menyampaikannya kepada masyarakat Israel, orang-orang Israel. Pada saat-saat tertentu, nubuat yang disampaikan oleh nabi itu bisa saja bergenre sebagai satu nubuat bencana. Nah, contoh misalnya di sini tentang nubuat bencana. Genre yang paling umum di antara nabi-nabi adalah nubuat bencana. Dalam bentuk ini, seorang nabi mengumumkan dekatnya bencana di masa mendatang kepada individu atau bangsa. Formula bahasa biasanya berisi suatu pesan, demikianlah firman Tuhan. Suatu nubuat bencana, kemudian ada petunjuk tentang situasinya, dan ini menyatakan masalah yang terjadi di masa depan. Dan bencana itu datangnya dari Tuhan. Ada sebutan sebab itu. Itu secara umum menjelaskan bagian dari nubuatan. Sering nubuat-nubuat bencana ini memiliki unsur, pada bagian awal mereka memasukkan satu tugas kenabian. Pergilah, katakanlah, itu tugas ya. Tugas untuk seorang nabi. Pergilah, katakanlah. Serta satu panggilan untuk mendengar. Kadang-kadang juga ada yang mengatakan, dengarkanlah firman itu, ini, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka juga memberi alasan tentang bencana yang dijelaskan dengan satu sebutan, karena hal ini, karena itu. Jadi, seperti contohnya yang diberitakan oleh Elia kepada Raja Ahaz. Nah, di sini ada satu tabel. Jadi, struktur dari nubuat bencana itu, yang pertama adalah tugas nabi, bangunlah, berangkatlah, atau dengarkanlah, pergilah, katakanlah. Itu tugasnya. Lalu kemudian ada petunjuk situasi. Apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi meminta petunjuk kepada Baal Zebul, Allah Ekron? Lalu formula utusannya, sebab itu beginilah firman Tuhan. Dan baru kemudian nubuatnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, misalnya ini berkaitan dengan nubuat bencana, bahwa Tuhan memerintahkan kepada seorang nabi untuk pergi memberitakan, dan kita tahu bahwa nabi itu sudah pasti taat. Ya, dia bukan seperti pendeta-pendeta yang ada di luar sana yang kalau disuruh itu masih harus tawar-menawar dulu baru mereka melakukan tugas pelayanan. Kalau nabi tidak demikian. Jadi apa yang dikatakannya itu apa yang diperintahkan itu yang dilakukannya. Itu nabi ya. Dan mereka akan melakukan sampai kepada titik komanya. Nah, biasanya nubuat-nubuat bencana itu menyatakan masalah yang terjadi di masa depan. Dan bencana itu datangnya pasti dari Tuhan. Nah, itu seperti yang kemarin ditanyakan berkaitan dengan pencobaan. Jadi kalau ada pencobaan, itu sudah pasti datangnya bukan dari Tuhan, karena Allah tidak akan mencobai dan Allah tidak bisa dicobai. Tetapi Allah itu menguji. Tapi kalau di dalam nubuat, dalam perjanjian lama, kita lihat bahwa bencana itu bisa datang dari Tuhan. Kenapa kok bencana itu bisa datang dari Tuhan? Karena bencana itu disampaikan oleh seorang nabi, dan bencana itu akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, persoalannya adalah bahwa bencana itu, kalau disampaikan oleh seorang nabi, dia bukan bersifat apokaliptik, tetapi masih bersifat nubuat. Jadi ada perbedaan antara
ayat-ayat nubuat dengan ayat-ayat apokaliptik. Nah, nanti kita akan belajar khusus tentang ayat-ayat apokaliptik. Kalau ayat-ayat apokaliptik, maka semua itu sudah pasti terjadi di masa yang akan datang. Misalnya ayat-ayat apokaliptik tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, itu sudah pasti terjadi. Tetapi kalau nubuat, itu ada semacam persyaratan. Kalau kamu masih melakukan dosa, maka Tuhan akan menghukum. Kalau kamu masih tidak setia kepada Tuhan, maka bencana akan datang kepada Tuhan. Kalau kamu tidak setia kepada Tuhan, maka bencana yang dari Tuhan itu akan datang kepadamu. Nah, itu maksud saya. Jadi ternyata bahwa di dalam konsep mengiring Tuhan, itu ada juga satu sisi kehidupan yang berkaitan dengan penghukuman Tuhan. Nah, ini yang harus selalu kita ingat, kita selalu harus menjadi perenungan kita. Seringkali kita ini terlalu dininabobokkan dengan konsep bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak mungkin marah, Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang tidak akan pernah mungkin menghukum, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya, kekristenan kita ini jadi kekristenan yang manja. Dan semua ini adalah konsep yang keliru tentang kekristenan. Bahwa di dalam kekristenan itu kita tidak saja berbicara tentang Allah yang mengasihi dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi ternyata Allah juga bisa mendatangkan bencana. Jadi nubuat itu adalah salah satunya adalah nubuat bencana. Nubuat itu bisa terjadi di saat di mana bangsa Israel pada waktu itu ada, dan juga nubuat itu bisa menjadi sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi penggenapan dari nubuat itu bisa pada saat nubuat itu diucapkan, di zaman itu, dan juga penggenapan nubuat itu bisa juga terjadi di masa yang akan datang. Nah, kalau anak-anak Tuhan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, seperti bangsa Israel melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, maka bisa saja nubuat yang tadinya hanya untuk bangsa Israel, dan itu bisa saja terjadi pada orang Kristen masa kini, karena mereka tidak taat dan setia seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi memang kita harus hati-hati. Tidak semua nubuat itu berlaku pada masa kita sekarang. Tetapi yang menjadi kerikma kita, yang menjadi inti dasar dari dogma ini atau teologi ini, yaitu bahwa Tuhan bisa menghukum seseorang kalau dia ternyata di hadapan Tuhan atau di mata Tuhan telah melakukan pelanggaran. Nah, sama seperti bangsa Israel pada waktu itu mendapatkan nubuat-nubuat bencana. Karena kalau mereka tidak setia, bencana akan datang. Nah, sekarang persoalannya, Pak, bagaimana Pak? Saya tidak mendapatkan apa-apa dari seorang hamba Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan yang memberitahukan saya tentang nubuat bencana. Bencana apa yang akan terjadi kalau kami tetap tidak setia sama Tuhan. Nah, tetapi sekarang saya merasakan saya telah mendapatkan bencana. Seolah-olah ada Tuhan itu menghukum. Nah, di sini harus betul-betul kita teliti di dalam menganalisanya. Karena ada bencana di dalam kehidupan kita itu terjadi bukan karena dari Tuhan. Tetapi bencana itu terjadi oleh karena kebodohan kita. Lalu yang kedua, ada juga bencana yang terjadi disebabkan oleh kuasa kegelapan. Dan ada bencana yang terjadi yang memang datangnya dari Tuhan. Nah, di sini kita harus bisa mengkategorikan masalah, pergumulan, persoalan yang kita hadapi itu, apakah karena kita ini memang telah melakukan kesalahan sendiri,
Apakah ini datangnya dari kuasa kegelapan, ataukah ini adalah hukuman dari Tuhan karena kita tidak setia? Nah, maksud saya begini, ini kita masuk ke dalam aplikasi ya. Ini agak sedikit, kurang enak didengar, tapi ya tetap harus kita dengar gitu. Karena kalau tidak, maka kita akan pengajaran yang berat sebelah. Kita hanya dapat belajar Tuhan kasih, Tuhan tidak pernah marah, Tuhan baik-baik saja, Tuhan itu maha maklum, Tuhan itu maha sabar. Kalau kita nakal sedikit, ya bagi Tuhan itu dianggap wajar. Kalau kita berdosa, Tuhan tidak masalah. Tidak pernah Tuhan itu marah kalau kita berdosa. Nah, ini hati-hati, itu adalah pengajaran yang keliru. Bahwa ternyata di masa lalu Tuhan melalui para nabi telah memperingatkan bangsa Israel, kalau mereka tidak setia, kalau mereka terus melakukan perbuatan dosa, ada bencana, ada masalah, ada hukuman. Tetapi sekarang coba, pernah tidak kamu mendapatkan pelajaran? Pernahkah ada seorang hamba Tuhan yang mengajarkan, "Hai anakku, kalau kamu dalam 1 bulan ke gereja hanya 3 kali, ada bencana loh." Ada enggak yang bilang begitu? "Hei anakku, kalau kamu dalam 1 minggu berdosa 7 kali, kamu nanti sakit gigi," misalnya. "Hei anakku, kalau kamu tidak setia memberikan persembahan, nanti Tuhan akan melakukan bencana ini padamu." Kita tidak pernah dapatkan seperti itu. Kita tidak pernah ada dengar hamba Tuhan itu dalam tanda petik seolah-olah seperti mengancam kita. Kalau kita tidak setia, Tuhan akan hukum. Kalau kita tidak melakukan firman, Tuhan akan melakukan ini. Kita tidak dengar itu semuanya. Yang kita dengar apa? Tidak apa-apa. Kalau kita berdosa, Tuhan itu baik. Tuhan mengerti kita itu masih lemah. Tuhan itu mengerti kalau kita itu tetap bisa jatuh dalam dosa. Udah, yang penting kamu sadar, kamu bertobat, udah beres. Nggak masalah itu. Tuhan tahu kita ini orang lemah, kita masih berdosa. Jadi nggak apa-apa. Tenang aja, Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha pengasih. Nah, ini pengajaran yang salah ini. Karena ketika kita mau mencoba untuk mengenal siapa Tuhan kita, ternyata Tuhan kita itu bukan Tuhan yang seperti itu saja. Tetapi Dia juga Tuhan yang bisa memberikan hukuman kepada kita. Tuhan yang bisa menghajar kita. Bahkan beberapa kali kita selalu menyadari bahwa kita ini seperti bejana tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Ya, dibentuk itu kalau sebuah tanah liat itu dibanting, diinjek, diremes, diobok-obok sampai betul-betul tanah liat itu menjadi kalis, dan setelah kalis baru dia bisa dibentuk untuk menjadi sebuah bejana yang indah. Nah, ini kita lupa, banyak yang tidak mengajarkan itu. Nah, ini disebut sebagai ketidakseimbangan di dalam pengajaran Kristen, dalam dogma gereja. Bahkan gereja-gereja pun sebenarnya tidak jujur dalam menyampaikan firman. Ya, hal-hal yang seperti ini tidak diajarkan kepada jemaat. Akhirnya sekarang yang terjadi apa? Jemaat akhirnya jadi menggampangkan segala-galanya. Berdosa enggak masalah, enggak ada efeknya kok. Mana pernah kita habis berdosa terus tiba-tiba seperti seolah-olah pipi kita ditempeleng sesuatu gitu. Ada enggak? Pada waktu kita berdosa terus ada sesuatu yang mukul kita, tapi enggak ada orangnya gitu. Wah, ini jangan-jangan Tuhan ini lagi nyubit saya ini. Nggak ada. Berbuat dosa ya santai-santai aja. Kayaknya nggak ada terjadi sesuatu apapun. Bahkan kita seringkali melihat orang yang setiap hari berbuat dosa itu seolah-olah tidak pernah ditangani oleh Tuhan. Ya, seolah-olah dibiarkan senang di dalam kehidupan dosanya. Tetapi Tuhan kita tidak seperti itu. Ya, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, ada satu ayat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak bisa dipermainkan.
Allah kita itu bukanlah Allah yang bisa dipermainkan. Nah, itu saja sudah membuktikan bahwa sebenarnya kita berada di dalam situasi yang bisa saja kalau kita tidak taat dan tidak setia, itu Tuhan bisa menghukum kita, menghajar kita. Tetapi hukuman dan hajaran Tuhan itu selalu diarahkan kepada sesuatu yang memiliki tujuan kebaikan. Gitu. Jadi hukuman Tuhan itu bukan untuk mematikan. Hukuman Tuhan, hajaran Tuhan itu bukan untuk membuat kita terus kemudian tidak bisa apa-apa. Ya, tetapi dengan hukuman dan hajaran itu, Tuhan itu merindukan supaya kita bisa kembali kepada jalan yang benar. Ya, ada pertanyaan? Ya, ini ada 18 corak ragam sastra nubuat. Nah, ini baru satu yang kita bahas, nubuat bencana. Itu berarti tidak mungkin ya kita bisa bahas ke-18 ini. Tetapi nanti saya akan coba untuk beberapa lagi berkaitan dengan nubuat ini kita bahas ya corak ragamnya. Satu lagi tentang nubuat, ada yang disebut dengan nubuat ucapan kutuk. Ucapan nubuat kutuk ini. Nah, ini menarik ya, karena kita jarang sekali membahas tentang kutuk dan kita juga tidak berani mengutuk orang dan tidak pernah juga ada orang yang mengutuk kita. Tetapi di dalam Alkitab ada nubuat kutuk. Nah, kita akan membahas sedikit berkaitan dengan nubuat kutuk ini. Kalau di dalam Perjanjian Baru memang kita tidak boleh mengutuki orang ya. Karena mengutuk orang itu adalah perbuatan yang tidak digolongkan sebagai perbuatan kasih. Jangankan perkataan kutuk. Ketika kita mengatakan kepada saudara kita itu bodoh dan juga kita mengatakan kepada saudara kita itu sebagai seorang yang jahil, seperti yang kemarin ayat firman Tuhan yang kita baca, siapa yang mengatakan kepada saudaranya bodoh dan mengatakan kepada saudaranya jahil, dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, baru mengatakan bodoh dan jahil saja sudah masuk ke neraka, apalagi mengutuk. Nah, apakah orang Kristen itu bisa mengutuk orang? Apakah orang Kristen itu bisa dikutuk? Siapa yang berhak mengutuk? Nah, jadi kutuk itu sendiri adalah tragedi atau duka, keadaan duka atau tragedi atau sesuatu yang tidak enak itu yang segera terjadi. Jadi kalau itu disampaikan, tidak lama lagi apa yang disampaikan itu akan terjadi. Misalnya kalau ada seorang marah gitu ya, marah sama temannya, saya kutuk kamu, nanti di jalan kamu kecelakaan, biar kamu nanti tabrakan dengan semut. Oh, tabrakan dengan semut tidak ada efeknya ya. Semutnya yang kena kutuk ya. Nah, saya pernah juga mendapatkan pertanyaan, Pak, itu gimana ya Pak ya? Saya itu dikutuk loh Pak sama teman saya Pak. Itu kira-kira saya kena enggak Pak ya kutukannya itu ya Pak ya? Pernah itu juga ada ketua adat kami Pak, kutuk orang tua kami Pak. Aduh, saya jadi takut Pak. Iya, kalau kutuknya itu enggak terjadi, enggak masalah. Kalau kutuknya itu terjadi kan mengerikan Pak. Seperti contohnya orang-orang pintar, dukun-dukun, itu kalau sudah mulai mengutuk, itu orang itu bisa sakit loh Pak, bisa mati Pak, kalau kena kutuk sama dukun Pak. Itu gimana ya Pak, kutuk itu apakah sesuatu yang memiliki kekuatan sehingga membuat kita itu bisa menjadi tragis dengan satu tragedi dan duka yang mendalam itu, mengalami duka yang mendalam ya Pak. Nah ini juga ada ucapan kutuk. Nah, ucapan kutuk ini diberikan
kepada bangsa Israel melalui beberapa nabi, misalnya contoh Yesaya, Amos, Mika, Habakuk, dan lain sebagainya. Jadi kita mempelajari dulu konsep kutuk ini, baru nanti setelah itu kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di sekitar kekristenan berkaitan dengan kutuk tadi. Nah, ucapan kutuk merupakan tipe khusus dari nubuat penghakiman. Jadi perhatikan ya, bahwa kutuk ini dia selalu dikaitkan dengan penghakiman. Jadi kalau bicara tentang penghakiman, itu bicara tentang suatu keadaan, situasi, kondisi, di mana dalam situasi kondisi itu ada hakim, ada pengacara, ada orang yang diadili, ada saksi. Nah, kalaupun pengacara dan saksi di zaman dulu nggak ada, tetapi yang jelas ada hakim dan ada yang dihakimi. Dan yang dihakimi ini dianggap melakukan kesalahan. Nah, ini harus diperhatikan konsep ini. Bahwa di dalam konsep nubuat penghakiman ini, maka ada yang juga disebut sebagai ucapan kutuk. Nah, ini diikuti oleh serangkaian partisipal yang merinci subjeknya, pelanggarannya, kemudian ada hukumannya juga. Jadi perhatikan bahwa ada orang, subjek yang terhukum, ada juga menjelaskan pelanggaran-pelanggarannya apa, dan hukumannya apa. Misalnya di dalam Amos 5 ayat 18-20. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Jadi kasihan ya orang ini ya. Orang ini sudah lari dari singa, sementara dia lari, seekor beruang datang. Jadi bukan cuma singa yang kejar dia, beruang juga mendatangi dia. Sekalipun dia sudah selamat sampai di rumah, ternyata di rumah dia malah dipagut ular berbisa. Jadi seolah-olah orang ini mengalami nasib sial, kalau itu pakai istilah yang sederhana hidup sehari-hari ya. Ini orang ini kayak kena nasib sial ya. Ya, dia lari dari singa, di perjalanan sementara dia dikejar singa, dia juga diserang beruang. Setelah luput dari singa dan beruang sampai di rumah, dipikirnya aman. Di rumah dia malah dipagut ular berbisa. Sial sekali orang ini. Ya, bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Lalu ayat 21, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku kedengar. Nah ini perhatikan coba. Tuhan itu kalau sudah tidak suka, ini kenapa tidak dikhotbahkan? Tuhan itu bisa tidak suka. Coba perhatikan ayat 21. Kitab ibadah Tuhan tidak suka. Tuhan benci. Dihina oleh Tuhan ibadah kita. Pada waktu kita melakukan perayaan-perayaan rohani, Tuhan tidak senang. Ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran, korban-korban sajian, aku tidak suka. Nah, mari sekarang coba kita cek. Pada waktu kita beribadah,
Pernah enggak terpikir bahwa selama kita ibadah itu Tuhan tidak suka? Selama ini, kalau kita ibadah, kita selalu memiliki konsep apa? Ketika kita ibadah, Tuhan senang. Ketika kita ibadah, Tuhan hadir. Ketika kita ibadah, Tuhan memberkati kita. Ketika kita ibadah, kita dapat jamahannya. Itu semua yang diberitahukan. Nggak pernah kita dapatkan semacam informasi atau pemberitahuan. Saudara-saudara, hari ini kita beribadah. Dan sepertinya Tuhan membenci ibadah kita. Ada pendeta yang bilang begitu? Nggak ada. Tapi Alkitab bilang bahwa Tuhan itu bisa membenci ibadah kita. Tuhan bisa tidak suka dengan semua yang kita lakukan dalam ibadah kita, dalam persembahan kita. Bahkan ketika kita nyanyi, memuji Tuhan, Tuhan bilang, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu. Aku tidak mau dengar. Kita sudah teriak-teriak, Hosana, Hosana, kita dipilih dari segala bangsa. Terus lagu apa lagi yang semangat-semangat? Ya, ternyata di pandangan Tuhan, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak suka dengan nyanyian kita. Nah, apa yang terjadi dengan bangsa Israel sehingga Tuhan itu begitu tidak suka kepada bangsa Israel? Bahkan sampai kepada peribadatannya, persembahan kurban, nyanyiannya, semuanya tidak disukai Tuhan. Karena bangsa Israel melakukan dosa. Dan bangsa Israel berselingkuh di depan Tuhan dengan menyembah dewa-dewa lain. Maka kemudian muncullah satu ungkapan kutuk dari Amos yang tentunya kita tahu bahwa ini dari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Ya, jadi di sini kita lihat digambarkanlah bangsa Israel itu seperti seseorang yang sedang lari terhadap singa, tetapi kemudian di saat yang sama beruang pun datang mengejar dia. Dia pikir dia selamat di tempat yang aman, ternyata di tempat yang aman ular memagut dia. Jadi ini seperti keadaan sial. Jadi kutuk itu membawa satu keadaan terhadap diri seseorang itu yang mengalami kesialan yang total. Betul-betul sial dia. Nah, inilah contoh ucapan-ucapan nubuatan kutuk yang seperti terdapat di dalam Amos. Nah, kemudian kita kembali lagi di sini, ucapan kutuk merupakan tipe khusus dari nubuat penghakiman diikuti oleh serangkaian partisipel yang merinci tentang subjek, pelanggarannya apa, dan hukumannya apa. Nah, persoalannya, kalau di dalam perjanjian lama, hal-hal seperti ini terang benderang terjadi. Di dalam gereja, mungkin selama kehidupan kita jadi orang Kristen, kita belum pernah mendengarkan penyampaian berita berkaitan dengan ucapan kutuk ini. Itu yang tadi saya katakan, selalu disampaikannya yang baik-baik saja. Padahal apa yang kita lakukan ini, itu semuanya seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel berpaling dari Tuhan, melakukan dosa, menyembah dewa-dewa. Pak, kami tidak seperti orang Israel, Pak. Kami tidak berpaling kepada Tuhan kok. Kami tidak menyembah dewa. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Apa yang lebih kita cintai dari Tuhan, itu adalah satu keadaan yang menunjukkan bahwa kita memiliki Tuhan lain. Misalnya, kalau kita main HP, itu habis berapa jam dalam satu hari? Nah, beberapa penelitian mengatakan orang yang main HP itu bisa 1 jam, bisa 4 jam, bisa 6 jam. Yang paling sering itu adalah 1 hari 4 jam main HP. Sekarang saya mau tanya,
Kalau kita berdoa sama Tuhan, ada yang sampai 4 jam, ada yang sampai 6 jam, ternyata main HP lebih banyak daripada berdoa kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, HP ini sudah jadi apa sama kita? Kemudian yang kedua, ya, kita bilang kita tidak mencintai uang. Kita mencintai Tuhan. Oke, kita mencintai Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kalau saudara pelayanan, lalu kemudian tidak dikasih uang, saudara bilang apa? Wah, dasar gereja itu enggak tahu diri. Sudah ngundang khotbah, ngasihnya cuma 50.000. Saya persiapan khotbah habis 200.000. Persembahannya cuma 50.000. Apa-apaan tuh? Iya. Jadi dia tidak lagi melihat Tuhan, tapi dia melihat uang. Banyak enggak, Pak, orang yang seperti itu? Bejibun, kata orang Jakarta. Bejibun itu banyak sekali. Kalau Pak Ronald sendiri gimana? Saya punya pengalaman. Saya melayani di salah satu gereja, kurang lebih ada 4 tahun. Ya, melayani di gereja 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu, saya tidak pernah dapat gaji. 4 tahun. Tidak digaji gereja. Tapi saya sebagai hamba Tuhan di situ. Saya tidak menuntut. Gimana kehidupan ekonominya Pak Ronald waktu itu? Wah, hancur, berantakan. Ya, waktu itu anak saya masih kecil. Masih umur 1 tahun, 2 tahunan lah. Ya, masih minum susu lah. Bayangkan waktu itu, ya, saya untuk membeli susu anak saya itu harus cari uang-uang receh. Cari uang-uang receh di laci, di apa, siapa tahu ada uang tersisa di situ, ada uang tercecer hanya untuk membeli susu, tidak bisa. Tapi saya tidak pernah komplain sama gereja, walaupun saya tidak mendapatkan gaji dari gereja. Ya sudah, ya kalau gereja tidak kasih ya sudah, saya tetap melayani. Nah, itu tidak gampang untuk memilih Tuhan mana yang harus Tuhan mana yang harus kita pilih. Dan Tuhan Yesus pernah mengatakan itu. Tidak mungkin kita meletakkan satu kaki di atas satu perahu dan kaki lain pada perahu yang lain. Tidak mungkin dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan sekalipun, kita melayani mamon, kita mencintai uang, dan juga kita mencintai Tuhan. Tidak mungkin, Tuhan bilang. Maka yang harus kita lakukan adalah pilih salah satu. Kamu mau cinta uang apa mau cinta Tuhan? Itu kata Tuhan Yesus. Nah, sekarang yang terjadi apa? Dua-duanya, ya cinta uang, ya cinta Tuhan. Nah, Tuhan bilang tidak bisa itu. Lalu kemudian kita katakan bahwa kita berbeda dari orang Yahudi, orang Israel. Kalau orang Israel menyembah dewa, Tuhannya mereka adalah dewa, patung-patung. Tuhan dewanya orang-orang Kristen zaman sekarang apa? HP, uang, internet, ya macam-macam. Sesuatu yang lebih menjadi perhatian daripada Tuhan itu sendiri. Karena jelas sekali ya Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah yang terutama. Nah, itulah yang sekarang terjadi, ya. Bahwa hal-hal yang seperti ini, yang keras-keras seperti ini, nggak pernah disampaikan, nggak pernah diajarkan. Nah, yang diajarkan itu selalu berat sebelah. Tuhan sabar, ya, Tuhan nggak akan mungkin kasih kita kesialan. Nggak mungkin. Ya, sekalipun kamu berdosa, nggak apa-apa. Tuhan paham kok, kita itu masih lemah. Udahlah, nggak mungkin Tuhan itu mengutuk kita, nggak mungkin. Santai aja lah sebagai orang Kristen. Dan kamu itu sebagai pendeta nggak usah lebay. Ya, minta harus bicara tentang ketegasan Tuhan. Janganlah begitu. Nah, itu sekarang terjadi itu seperti itu. Bahkan kalau kalian sudah terjun ke pelayanan, kalian akan mendapatkan banyak
bisikan-bisikan. Bu pendeta, Pak, Bu, tolong nanti khotbahnya jangan singgung-singgung uang ya. Pak, Bu, nanti tolong khotbahnya jangan singgung-singgung dosa ya. Nah, itu akan terjadi itu pada waktu nanti kita pelayanan. Nah, beberapa kali saya sebelum khotbah ada bisikan-bisikan gitu juga, ada. Nah, itulah yang terjadi. Ya, kita istirahat dulu